ada Via. Kendra. Rapi amat sih Luffy. Ada apa sih emangnya? Iya lupa ya, kita kan ketemu sama adik-adik SMA kan? Oh iya, hari ini kan kita mau sharing-sharing ya. Betul banget, kita pengen sharing-sharing di Aspal. Udah mau mulai ya? Kenalan dulu yuk. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Kendra. Di sini aku sama sahabat aku nih, Hai, aku Via, kita berdua dari Society Welfare. AMSA Unpad. Nah, pada kesempatan kali ini kita pengen sharing sama teman-teman di Aspal nih. Hah? Aspal tuh apaan sih? Jelasin dikit dong, Vi. Oke, Laspal atau Laskar Budaya Anak Negeri adalah suatu kegiatan yang merupakan bentuk kepedulian dari kami, anggota AMSA Unpad terhadap generasi penerus bangsa. Yups, betul banget nih teman-teman. Pada kesempatan kali ini, aku dan Via bakal sharing ke teman-teman semua tentang topik kesehatan yang erat dengan kondisi kita pada saat ini, yaitu bagaimana cara menjaga kondisi biopsikososial kita pada masa pandemi COVID-19. So, simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Ngomong-ngomong, gimana nih kabar teman-teman semua selama kuarantin dan online school ini? Pasti lagi ngerasa bosen, suntuk, atau bahkan demotivasi nih selama pandemi ini. Wih, Vi, kebayang sih teman-teman kita pasti pusing banget bikin pelajaran sekolah yang makin susah, ujian akhir sekolah, bikin kuliah mau gimana nanti, bikin persiapan ujian SNM, SBM, maupun ujian mandiri. Hektik banget, parah gak sih? Betul banget tuh Ken, apalagi karena kita stay at home, pergerakan kita terbatas, malah jadi males-malesan gak sih? Dan juga bosen juga di rumah. Belum lagi ternyata di rumah ada masalah keluarga yang bikin kita makin stres dan juga tertekan. Tapi itu semua gak apa-apa kok teman-teman. Semua hal yang kita rasakan ini wajar kok. Iya gak, Vi? Betul, wajar kok. Namanya juga pandemi yang merupakan hal baru nih buat kita. Daripada lama-lama, mendingan langsung aja yuk kita bahas tips and trick super untuk menjaga kondisi biopsikososial kita selama masa pandemi COVID-19 ini. Demi memutus rantai penyebaran COVID-19, kita semua diharuskan untuk stay at home. Tapi gak sedikit dari kita karena stay at home ini malah jadi mager. Nah, tapi mager ini gak boleh jadi alasan kita untuk enggan berolahraga. Karena kita tetap diharuskan untuk menjaga kondisi fisik serta meningkatkan imunitas kita. Cara apa lagi sih yang gampang selain olahraga itu sendiri? Betul banget tuh Kendra, dengan cara berolahraga dan pastinya menerapkan protokol kesehatan. Mulai yang simpel-simpel aja kok di rumah, kayak yoga, zumba, ataupun treadmill. Ataupun nih, kalau misalnya teman-teman pengen keluar, pastikan untuk tidak bergerombol atau jauhi itu tempat-tempat yang berpotensi adanya kerumunan. Karena kan kita olahraga pengennya sehat dong, jadi hindari hal-hal yang berisiko. Banyak banget ya cara olahraga di masa pandemi ini. Studi kesehatan juga menunjukkan jika kita olahraga 20-30 menit sehari sebelum melakukan kegiatan yang mengasah otak, entah itu belajar, ujian, olahraga ini dapat meningkatkan fokus kita serta meningkatkan daya saraf otak. Olahraga juga dapat membantu tubuh untuk mengeluarkan hormon endorfin yang buat kita merasa bahagia atau positif. Siapa sih yang gak mau di kesehariannya merasa bahagia? Pasti dong mau bahagia, jadi nggak ada tuh alasan teman-teman buat gak berolahraga sama pandemi ini. Nah, ada lagi nih cara yang simpel untuk menaikkan imunitas kita, yaitu dengan cara berjemur. Cukup 5-20 menit di bawah sinar matahari selama 2-3 kali per minggu, karena selain naikin imunitas, berjemur juga bisa nih meningkatkan kesehatan tulang, mengurangi depresi ringan, mendetoks racun, dan juga ini bisa mempercantik kulit loh teman-teman. Jadi bisa lah ya sambil berjemur sambil ngerjain soal-soal TO atau wangsit, jadi kan manfaatnya double combo. Ih, gila, banyak banget ya manfaatnya, mantep. Nah, tapi selain olahraga dan berjemur, ada lagi nih satu cara untuk meningkatkan imunitas, yaitu dengan cara konsumsi gizi seimbang. Caranya gampang kok, perbanyak aja makan buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Jangan lupa ya minum vitaminnya juga teman-teman. Mumpung lagi kuarantin, coba deh kalian masak makanan kalian sendiri. Hitung-hitung belajar jadi chef kan? Seru banget tuh ada master chef di rumah.
Tapi nih Ken, ada nih yang sering kita sepelein atau bahkan kita lupain nih, yaitu menjaga kesehatan mata. Jadi selama pandemi ini, kita kan pasti lebih banyak dong menatap layar, baik layar HP, laptop, ataupun televisi. Jadi coba deh untuk mengatur batasan waktu, menatap layar, apalagi ketika mau tidur. Coba deh, pasti di antara teman-teman ada yang susah tidur atau insomnia. Diingat-ingat lagi, teman-teman kira-kira pas mau tidur main HP nggak tuh? Jadi, sebisa mungkin tuh kita menjauhkan alat-alat elektronik yang berpotensi memancarkan radiasi sebagai salah satu upaya kita untuk meningkatkan kualitas tidur kita dan juga menghindarkan kita dari penyakit seperti penyakit mata ataupun bisa berujung kanker loh teman-teman. Ngomong-ngomong soal membatasi waktu menatap layar gadget nih, itu tuh secara nggak langsung bisa bikin kita rehat dari media sosial. Dan mungkin itu yang selama ini kita butuhkan. Gak jarang media sosial jadi ajang untuk membandingkan diri, menimbulkan rasa kecemburuan sosial, dan rasa insecure. Betul banget tuh kan, rehat dari sosmed bisa ngasih waktu kita untuk kerjain hal yang lebih positif lagi dan hal yang kita sukai. Selain ngembalin mood, kita juga nih bisa nemuin passion kita di sini dan nge-recharge semangat yang udah mulai luntur. Ngomongin soal semangat nih, banyak dari kita ketika banyak hal yang harus dilakuin, malah jadi bad mood, uring-uringan, kesel sendiri, dan bahkan demotivasi karena overthinking. Gimana tuh, Vi? Gini sih kan, ketika kita udah mulai capek belajar, tapi ujian ini itu di depan mata, sampai bingung gak sih kita pengen ngerjain yang mana dulu? Jadi coba deh mulai kita susun skala prioritas kita, lalu kita melis segala agenda yang akan kita kerjakan, dan selalu berpikiran bahwa waktu yang banyak di rumah ini menjadikan kesempatan kita untuk belajar lebih baik lagi. Kalau menurut Kenda sendiri gimana? Kalau menurut aku, jika ada dari kita yang ngerasain hal ini, boleh deh coba untuk try to change our mind, sabar, dan tenangin diri. Coba deh lakuin hal yang bikin kita merasa positif, jangan lakuin hal yang bikin kita merasa tambah negatif. Percaya kok bakal ada pelangi setelah badai. Dan jika ada hal-hal yang di luar kendali kita, itu nggak apa-apa kok. Karena terkadang hal yang kita lakuin gak semuanya ada di dalam kendali kita. Jadi, just let it flow aja. Setuju banget tuh, pastinya akan ada pelangi setelah badai kok teman-teman. Nah satu lagi nih, buat teman-teman, ketika udah capek menyimpan segala keluh kesah sendiri, beban itu sendiri, boleh kok cerita ke orang-orang yang kalian percaya dan membuat itu lega, karena semua orang pasti punya titik jenuh teman-teman. It's okay not to be okay, teman-teman gak perlu terlihat kuat setiap saat. It's okay to be weak, teman-teman boleh terlihat marah, terlihat sedih, terlihat lelah, tapi secukupnya. Ketika teman-teman belum bisa men-sharing cerita, belum menemukan orang yang tepat, tapi udah gak kuat tahan itu sendirian, datang ke tenaga profesional seperti psikolog atau psikiatri bukan hal yang buruk kok teman-teman, karena your mental health matters. Satu lagi nih, kayaknya kurang pas kalau kita nggak bahas, yakni masalah sosial yang menjadi concern bagi banyak orang, gak terkecuali kita. Karena pandemi ini banyak dari kita jadi merasa kesepian karena kurangnya interaksi sosial. Aku sih kangen banget sama teman-teman aku. Kamu gimana, Vi? Pasti kangen juga dong, Kendra. Apalagi udah mulai bosen di rumah, tapi riskan banget gak sih kalau kita keluar sekarang? Tapi tenang aja kok, kita masih bisa saling jaga komunikasi dengan tetap chatting, telepon, video call, atau nih saling mengirimi makanan atau barang sebagai bentuk afeksi. Apalagi nih Ken, sekarang platform udah canggih-canggih banget. Kita udah bisa main games bareng, udah nonton film bareng secara virtual yang makin bonding dan juga mempererat persahabatan gak sih? Wih, banyak banget ya cara bonding bareng teman-teman secara nggak langsung. Tapi selain kita kangen sama orang-orang yang jauh di sana, kita nggak boleh lupain orang-orang terdekat kita, yaitu keluarga kita. Quarantine ini jadi momen yang pas untuk meningkatkan quality time bersama mereka. Mungkin dulu kita jarang ketemu mereka, punya kesibukan masing-masing. Sekalinya ketemu pun malam hari, itu pun dipakai untuk waktu istirahat terkadang. Nah, stay at home ini jadi momen yang pas untuk mendekatkan diri kita dengan mereka dan menghabiskan waktu bersama-sama. Betul banget tuh Ken, mungkin setelah kita kehilangan momen sama keluarga, sekarang waktu yang tepat untuk kita kembali. Nah, berhubung teman-teman udah tingkat akhir kelas 12 nih, bisa loh mengikuti webinar-webinar masuk ke perguruan tinggi sambil konsul juga sama orang tua, keluarga, atau
ke kakak kelas yang lebih berpengalaman. Karena selain mengisi kekosongan waktu, teman-teman juga bisa mempersiapkan dan juga memperluas relasi untuk dunia perkuliahan nanti. Nah, mungkin aku dan Via sampai sini dulu ya ngobrol-ngobrolnya. Semoga ngobrol-ngobrol tadi meringankan setidaknya sedikit nih beban dari teman-teman. Dan semoga teman-teman menjadi tercerahkan dan mendapatkan insight yang baru, sehingga bisa menanggapi sesuatu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, tapi baik lagi ke diri sendiri, mau menanggapinya dari sudut yang positif ataupun yang negatif, dan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. So, jangan lupa diterapin tips and trik supernya ya teman-teman. Jangan lupa bahagia dan stay healthy. Aku Via. Dan aku Kendra, Kami berdua. pamit undur diri. Semoga di lain waktu kita ada kesempatan untuk bertemu lagi teman-teman. Dadah, bye-bye! Dadah, bye!